Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok AW. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah, nomor urut 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adsan Takwa dari nomor urut 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Adam Rudi, nomor urut 20. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Terry Lutfiadi, nomor urut 03. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul, nomor urut 21. Kompetensi dasar 4.1 akan membahas tentang arus searah atau direct current yang disingkat DC. DC adalah arus yang mengalir suatu arah di mana aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik yang energi potensialnya lebih rendah. Rumus arus listrik searah. L sama dengan Q per T. Keterangan. L sama dengan arus listrik atau ampera. Q sama dengan muatan listrik atau coulomb. T sama dengan waktu atau detik per sekon. Hukum Coulomb. Pengertian hukum Coulomb muatan listrik menunjukkan bahwa muatan tidak menyebar pada daerah tertentu melainkan berkumpul dalam satu titik. Pada tahun 1785, Charles Coulomb mengadakan penelitian pertama tentang gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang bermuatan dengan alat yang bernama neraca puntir Coulomb. Hukum Faraday. Hukum kedua yang terjadi pada listrik searah adalah hukum Faraday. Hukum Faraday menjelaskan kalau ada dua muatan yang berbeda bakalan menjadi medan listrik yang mana garis gayanya bakalan ngarah dari muatan positif ke muatan negatif. Garis gaya listrik berbeda dengan arah gerak elektron karena arahnya masuk ke muatan negatif dan keluar dari muatan positif. Berikut adalah contoh penerapan arus listrik searah pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu televisi, yang kedua itu mesin cuci, ketiga itu kipas angin, keempat setrika, dan yang terakhir itu vakum atau alat penyedot debu, dan masih banyak yang lainnya. Kompetensi 4.4 percobaan tentang induksi elektromagnetik dan presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet bergerak atau berubah. Konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam, menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Proses induksi elektromagnetik ini menghasilkan arus listrik. Flux sama dengan B kali A kali cos theta. Keterangan. Flux sama dengan flux magnet, B sama dengan induksi magnet, A sama dengan luas bidang, theta sama dengan sudut antara arah induksi magnet B dengan arah garis normal bidang. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama itu stapler atau anak klip, yang kedua paku, ketiga kawat, keempat batu baterai ABC, dan yang terakhir adalah lakban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Adam Rudi, nomor urut 20 dari kelas 12 IPA 5, kelompok AW. Saya akan mempraktekkan mengenai induksi elektromagnetik. Alat-alat yang saya gunakan yaitu paku yang terlilitkan, kawat, dan kawat tersebut terhubung pada baterai. Dan saya memiliki paku klip. Saya akan melakukan percobaan dengan cara paku tersebut saya rekatkan pada paku klip. Apakah paku klip tersebut tertarik? Bisa kita lihat, paku yang terlilit kawat ini mengangkat paku klip. Jadi, inti dari percobaan ini adalah kawat tersebut mengantarkan arus listrik dari baterai ke paku yang menyebabkan paku menjadi magnet. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian arus bolak-balik listrik.
adalah arus listrik di mana besarnya dan arahnya arus berubah secara bolak-balik. Berbeda dengan arus searah di mana arus yang mengalir tidak berubah-berubah dengan waktu. Arus AC biasanya digunakan untuk tegangan listrik PLN sebesar misalnya 220 volt. Ini adalah tegangan standar untuk Indonesia. Arus AC ini biasanya didapat dari generator listrik, di mana generator listrik ini dapat dioperasikan melalui beberapa cara untuk menggerakkannya, seperti PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, dan masih banyak yang lainnya. Banyak hal yang dapat kita gunakan untuk menggerakkan generator listrik sebagai media untuk penggerakannya. Misalnya saja kita bisa memanfaatkan aliran air di sungai ataupun aliran air terjun dan sebagainya. Pemasangan jaringan transmisi listrik AC di jalan biasa melalui pembangkit listrik menuju pelanggan, yaitu rumah tinggal, pertokoan, industri maupun instansi. Adanya arus AC pada kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh menyalanya lampu pijar yang disusun seri dengan kedua sikat. Sebagaimana percobaan Faraday, GGL induksi yang ditimbulkan oleh generator AC dapat diperbesar dengan cara memperbanyak lilitan kumparan menggunakan magnet permanen yang lebih kuat, mempercepat perputaran kumparan dan menyisipkan inti besi lunak ke dalam kumparan.